fresh graduate, orang yang masih baru. Terus kalau secara relasi, saya ini mungkin tidak punya cukup banyak relasi karena saya kan bukan yang besar di sini. Tetapi saya lihat itu banyak sekali orang, banyak pasien yang tidak tahu datangnya dari mana, itu bisa datang ke tempat praktek saya. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Corin dan juga Fandi. Hai. Ya, masih di Manado ya kok ya. Masih di Manado. Nah, sekarang narasumber kita ini adalah seorang dokter gigi yang dari pelosok kok. Dari saya minder kalau dokter gigi. Dari Fakfak ya kan jauh-jauh datang ke Manado. Nah, nanti kita mau denger-denger ya sektornya karena juga sekarang udah punya praktek tuh sampai 2. Oh, ada 2 tempat untuk praktek ya. Nah, sebelum itu kita mau dengarkan dulu sharing firman Tuhan dari Fandi, silahkan. Oke, jadi hari ini temanya adalah dari pelosok tapi kok bisa sukses gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga penguatan bagi teman-teman juga ya yang dari pelosok, jangan pernah minder. Ayatnya saya ambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 58, 2 ayat aja. Ini Matius, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dikuburkan. Ayat 57, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkannya untuk menyerahkannya kepadanya. Nah, di sini kita nggak bahas tentang orang kayanya ya, tapi saya pengen kita membahasnya ini dari orang Arimatea. Jadi ada seseorang namanya Yusuf Arimatea yang menjadi murid Tuhan Yesus. Memang pada waktu itu Yusuf dari Arimatea ini disimpan oleh Tuhan, tidak seperti Nikodemus yang ketahuan dari awal gitu ya, dari Yohanes pasal 3 udah tahu, tapi Yusuf dari Arimatea disimpan sama Tuhan. Tuhan sebegitu strategisnya sehingga karena dia itu adalah anggota dari Imam Sanhedrin, begitu Tuhan Yesus disalib, ternyata itu kan Jumat pukul 3 sore. Sedangkan hari Sabat itu dimulai hari Jumat pukul 6 sore atau ketika matahari terbenam. Jadi pada waktu memang hanya ada waktu 3 jam sebelum Tuhan Yesus waktu itu masih tergantung di atas kayu salib, sampai ketika Sabat kan orang tidak mau melakukan apa-apa gitu. Berarti bagaimana caranya tidak ada yang bisa menolong orang-orang lain, murid-murid semua pada hilang gitu. Terus orang-orang Farisi dan ahli Taurat pun juga tentunya tidak mau kan untuk itu, mereka yang meminta Tuhan Yesus disalib. Tapi ternyata ada satu orang namanya Yusuf dari Arimatea yang punya posisi yang sangat-sangat strategis dan ternyata bisa jadi posisi ini hanya Yusuf dari Arimatea yang punya akses untuk menghadap ke Pontius Pilatus, dan Pontius Pilatus mungkin dengan gampangnya akhirnya memberikan mayat Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, sekarang yang saya ingin lihat adalah Yusuf orang Arimatea. Arimatea ini ternyata secara arkeologi itu tidak ditemukan sampai sekarang. Itu berarti letak dari Arimatea itu begitu terpencil dan begitu tidak terkenalnya, mungkin nggak cuma desa ya, tapi dusun gitu ya, ataupun mungkin hanya sekedar kumpulan orang gitu. Nah, tetapi justru malah uniknya Tuhan ini membawa seorang yang namanya Yusuf yang berasal dari pelosok Arimatea yang tidak ada signifikansi apa-apa tempat itu, tapi sampai bisa meniti karir di Yerusalem mulai dari awal sampai menjadi orang yang terpandang, sampai menjadi orang yang punya reputasi yang bagus, diangkat jadi anggota Sanhedrin. Dan akhirnya nanti kita tahu bahwa Yusuf dari Arimatea ini yang mengurus untuk menurunkan Tuhan Yesus dari kayu salib, mengapa nih sampai akhirnya kuburan meminjamkan kuburan kepada untuk mayat Tuhan Yesus diletakkan sampai nanti hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, jadi prinsipnya adalah dari pelosok manapun gitu ya, Anda selama Anda adalah anak Tuhan, Tuhan mau buat hidup Anda berharga. Seperti itu. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah khawatir akan apapun. Semoga bisa memberkati. Iya kok. Ini pas banget ya kok ya. Firman Tuhan kali ini pas banget dengan narasumber kita, ya, dengan Dr. Farah. Ya, ini bisa memperkenalkan diri. Iya. Dokter boleh ceritakan mungkin, perkenalkan backgroundnya juga gitu, teman-teman silahkan. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara semuanya, perkenalkan nama saya Farah Martalosu, biasanya dipanggil Farah. Saya lahir besar di Tanah Papua, lebih tepatnya di Kota Fakfak. Ya, terus mungkin juga ada pelayanan di GMS Manado sebagai apa? Ya, saya bersama suami, pelayanan kami di GMS sebagai seorang tim leader di pengembalaan family.
Oh, nah, tim leader saya ini. oh gitu. Isi pantas akrab banget. Nah, Dok boleh cerita ini kalau tadi kan cerita dari asalnya dari Papua ya kan. Nah, boleh tahu nih kenapa kok akhirnya putuskan ke Manado, terus pertimbangannya apa kan biasanya dari pelosok ya ini kan lebih kota begitu ya. Itu apakah ada tantangannya juga atau seperti apa? Mungkin yang pertama-tama ya, mungkin sebelum saya datang di Manado ini, memang saya sejak kecil saya sudah berkeinginan untuk menjadi seorang dokter. Jadi dalam pandangan saya kan ketika melihat dokter kan merupakan seseorang yang sangat dihargai, kemudian dihormati, dan juga saya sering melihat bahwa dokter itu bisa banyak menolong banyak orang seperti itu, dan itu pertama latar belakang saya ya untuk mau menjadi seorang dokter seperti itu. Dan saya mau pernah tahu kan saya pernah pelayanan ke Jayapura kan, memang katanya profesi yang paling dihormati itu dokter ya, kedua guru, ketiga pendeta gitu ya kalau nggak salah. Nah, jadi ini cita-cita yang mulia gitu ya. Berarti baru kuliah aja ke Manado gitu ya? Iya, saya memang baru berkuliah, sejak lulus SMA langsung saya ke Manado. Nah itu dari Fafa terus ke Manado terus mulai kuliah itu kan pasti ada proses adaptasi nih. Ya, proses adaptasi itu ada nggak itu tantangannya, perbedaan itu, dan mungkin teman-teman di sini gitu dengan mungkin kebiasaan di sana kan berbeda pasti. Iya. Yang pertama pasti tantangannya merupakan lingkungan ya, sama bahasa. Jadi kalau lingkungan dan bahasa yang memang kalau di timur kami bahasa dan logatnya sangat cukup berbeda ya dengan di sini, dan juga memang dari segi bahasa terus juga pergaulannya, lingkungannya memang cukup berbeda. Itu mungkin awal-awal saya untuk datang ke sini mungkin itu tantangannya ya, mungkin untuk secara pribadi seperti itu. Kalau di pendidikan gitu ada tantangannya? Kalau secara segi pendidikan itu pasti tantangannya cukup besar ya, apalagi kita mungkin di area sana pendidikannya mungkin tetap sama kita seperti biasa, tetapi mungkin ada hal-hal yang baru mungkin ya, yang itu kami jujur mungkin satu step lebih di belakang dibanding teman-teman yang mungkin di area perkotaan seperti itu. Tapi luar biasa sekarang ya. Ya betul. Udah ada praktek, ya punya buka praktek, ya kan. Buka praktek bukan cuma satu lagi, buka dua. Nah itu gimana ceritanya? Dari buka satu bisa buka dua gitu. Jadi ceritanya ini memang cukup panjang ya. Jadi saya mungkin ada singkat cerita aja. Sebelum saya praktek secara pribadi, kan sebelumnya saya puji Tuhan saya lulus one shot ya. Ketika menjadi seorang dokter ini saya lulus one shot. Kemudian ketika saya menjadi dokter masih fresh graduate, puji Tuhan itu saya langsung sudah dapat tempat pekerjaannya, langsung dapat tawaran untuk masuk ke salah satu klinik swasta, dan juga ada beberapa tempat praktek yang saya diminta untuk masuk ke sana untuk praktek. Nah, ketika saya berpraktek di sana, itu dalam hanya jangka waktu 2 tahun ya, singkat cerita dalam jangka waktu 2 tahun itu saya tuh istilahnya fresh graduate, orang yang masih baru. Terus kalau secara relasi saya ini mungkin tidak punya cukup banyak relasi karena saya kan bukan yang besar di sini. Tetapi saya lihat itu banyak sekali orang, banyak pasien yang tidak tahu datangnya dari mana, itu bisa datang ke tempat praktek saya. Itu belum jadi tempat praktek pribadi, tapi bisa datang di praktek saya. Dan itu memang saya lihat itu bisa tahu hanya perkenanan Tuhan ya. Ada perbedaan yang Tuhan buat. Jadi ketika saya praktek itu di setiap hari-hari tertentu saya praktek, itu pasiennya itu cukup banyak seperti itu. Jadi singkat cerita dari ketika dalam jangka waktu 2 tahun itu, ketika sebelum saya buka praktek pribadi, ya puji Tuhan saya bisa kumpulkan modal dan saya bisa buka praktek seperti itu. Saya lebih tertarik begini, balik ke tadi ya. Apa yang dilakukan oleh Farah untuk katakanlah gitu, tadi kan sempat diceritakan ada satu step gitu ya perbedaannya untuk mengejar itu gitu. Bagaimanapun kualitas pendidikan apalagi di kampusnya, walaupun nggak perlu kita sebutkan nama, itu kan cukup tinggi juga gitu ya. Nah dari kota di Fafak pindah ke Manado dengan kualitas yang tuntutan yang cukup tinggi untuk skill dan sebagainya, apa yang Farah lakukan? Ya mungkin pertama
saya lakukan secara pribadi pasti saya berusaha ya. Saya pribadi saya belajar, kemudian puji Tuhan juga orang tua keluarga saya itu cukup concern di area pendidikan dan cukup mendukung begitu, cukup mendukung saya secara pribadi untuk bisa istilahnya bisa mengejar cita-cita saya. Jadi saya itu di puji Tuhan disekolahkan di sekolah yang terbaik di area di Papua, di kota saya, sekolah yang cukup terbaik. Terus saya sering dilibatkan di kayak les-les, diikutkan les, kemudian juga ada lomba-lomba tertentu yang istilahnya bisa membangun kayak kepercayaan diri dan juga mengembangkan wawasan saya secara pribadi. Nah, itu mungkin salah satu dasarnya buat saya istilahnya merasa percaya diri bahwa saya itu bisa untuk mengejar cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter, dan kembali lagi untuk bisa saya berjuang ya di secara pendidikan yang tidak mudah, itu kembali lagi ke diri saya untuk saya bisa belajar lebih giat lagi. Dan mungkin saya cerita singkat sedikit aja, sebelum saya masuk kedokteran ini kan saya sempat 1 tahun itu saya nggak lulus untuk masuk tes kedokterannya. Padahal sebenarnya backstory-nya itu saya itu sudah dapat rekomendasi dari pemerintahan kami di kota kami Papua untuk saya itu bisa dapat sekolah di sini untuk masuk kedokteran. Jadi kami dapat rekomendasi itu, biasa rekomendasi itu cukup kuat untuk bisa buat kita itu istilahnya mudah ya untuk bisa masuk gitu. Nah, sedangkan ketika saya sudah pakai rekomendasi itu, ternyata ketika saya datang di sini, ternyata rekomendasi itu tidak berguna karena memang ketika saya ketemu dengan salah satu petinggi di universitas, ternyata kami itu harus punya nominal tertentu. Kami harus punya nominal tertentu untuk kami itu bisa masuk kedokteran. Jadi bukan hanya rekomendasi itu, jadi ada lain lagi. Kami harus punya nominal tertentu yang cukup banyak, dan itu jujur secara pribadi dan juga keluarga, ya orang tua saya kan puji Tuhan sih stabil PNS 2-2, tapi memang untuk nominal yang seperti itu kan cukup besar. Jadi itu sih yang memang awal-awal tantangannya untuk saya mau masuk ke kedokteran ini, seperti itu. Pertanyaan kedua, pastinya kan dari Papua pindah ke sini, walaupun tadi sudah sempat diceritakan ya, tapi kita juga ingin tahu nih struggle-nya untuk menghadapi rasa minder. So, dari teman-teman, dari pergaulan sosial, dari apa, itu gimana? Apakah sempat ada cerita-cerita yang bisa memberkati? Mungkin pada awalnya ketika saya datang, karena mungkin logatnya saya itu masih cukup kental ya. Jadi ketika ngomong kadang saya itu ngomongnya sedikit aja gitu, karena kadang mungkin takut salah, kepleset lidahnya gitu ngomong. Tetapi di sana saya berusaha untuk bisa menyatu lah ya dengan mereka. Jadi di sana tuh saya mulai aja berbaur dengan teman-teman yang ada gitu. Ketika saya mengalahkan diri saya secara pribadi, mengalahkan rasa minder saya secara pribadi, untuk saya itu bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Ya. Jadi kuncinya adalah menang atas diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang minder dan sebagainya, jangan malah dipupuk, dibuahin gitu, malah tambah baper sendiri. Tapi justru malah kita harus menang melawan diri sendiri gitu. Dan adaptasi mungkin ya, cepat beradaptasi ya. Nah oke. Nah kalau yang boleh diceritakan kalau gimana sih memulai untuk praktek sendiri, itu pasti kan nggak mudah ya. Ya kan tadi disampaikan kan butuh modal yang besar juga. Nah bahkan sekarang sampai buka satu lagi. Nah itu apakah ada dapat perkenanan dari Tuhan, seperti apa proses perjalanannya yang bisa di-sharingkan? Yang pertama tadi mungkin sudah sempat saya bilang bahwa yang pertama pasti perkenanan penyertaan Tuhan. Kemudian yang kedua, jujur saya secara pribadi sangat merasakan nilai-nilai dari gereja yang saat ini ketika saya datang dan bertumbuh di DMS sejak awal semester 1 itu sangat begitu besar, pengaruh besar dan berdampak begitu dalam hidup saya. Artinya berdampak di dalam area nilai-nilai dari integritas, nilai ketulusan, kita melayani orang lain. Jujur area-area itu yang mungkin ya saya merasakan bahwa itu sebagai dampak yang cukup besar untuk saya itu bisa juga bisa dipercayakan gitu untuk bisa buka praktek secara pribadi. Ya, seperti itu.
Terus tadi kalau untuk pasien-pasien kita tadi sebelum ini kan sempat ngobrol-ngobrol betul, ya kan. betul. Terus ada juga ini beberapa dokter kasih beberapa ini ya mungkin diskon atau rate khusus gitu untuk mungkin profesi tertentu yang butuh treatment ya. Iya. Treatmentnya itu boleh bagaimana. Dan tadi saya juga sempat penasaran nih. Terus profesi-profesi itu tahu dari mana gitu loh. Kalau dokter ini memberikan rate-rate tertentu yang bisa di-sharekan. Jadi untuk pasien-pasien tertentu ya, Iya. saya selalu sebut pasien-pasien khusus ya. Gitu. Pasien-pasien khusus ini ketika mereka datang, itu biasanya kan mereka akan mengikuti tes kedinasan. Nah, tes kedinasan itu mereka itu perlu untuk kondisi giginya itu tidak boleh ada lubang satu gigi pun. Dan kalau bisa harus semuanya bersih dalam keadaan bersih. Nah, jadi ketika anak-anak ini, adik-adik ini ketika mereka datang, itu kan kondisinya mereka tuh apalagi belum pernah treatment sebelumnya. Jadi ketika mereka datang itu kan cukup banyak ya, artinya case-nya, treatmentnya yang harus dilakukan kepada mereka. Nah itu kan kalau treatmentnya banyak pasti kan budgetnya juga lumayan cukup besar sekali untuk mereka harus bisa menanggulangi itu. Nah ketika saya berpraktek secara pribadi, ketika saya lihat kondisi dari orang-orang adik-adik ini, dan pastinya saya tuh selalu minta kayak ada apa ya, seperti kepekaan ya dari Tuhan untuk orang-orang secara khusus yang saya bisa bantu seperti itu. Jadi ketika saya digerakkan ya, secara pribadi hati saya digerakkan. Adapun orang-orang yang meminta untuk, dok apakah ini bisa didiskonkan, apakah ini bisa dikurangi begitu. Itu secara pribadi hati saya tergerak sih untuk saya memberikan diskon secara khusus untuk orang-orang ini agar mereka itu bisa mendapatkan treatment yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan budget mereka. Seperti itu. Dan itu yang menjadi perbedaan gitu ya antara dokter gigi Farah dengan yang lain-lain. Itu dan buat semakin lebih banyak pasiennya ya pastinya ya. Ya. Dan saya penasaran juga gini, otomatis kan dokter sekarang kan di Manado nih kan ya, sebagai dokter gigi bisa dibilang sukses lah ya karena sudah membuka cabang juga. Nah itu berdampak nggak ke kampung halamannya gitu? Mungkin orang-orang di sana kan ngelihatnya, oh dari sini ternyata di Manado bisa sukses. Seperti itu, ada cerita-cerita gitu nggak, dok? Iya, puji Tuhan sih, orang tua saya pastinya pertama itu pasti bangga karena biasanya pasti tetangga-tetangga ataupun keluarga di keluarga besar saya kan juga masih ada di Papua. Mereka itu biasanya tuh apa ya, ngomong kayak mereka tuh bangga gitu melihat adik atau saudara mereka itu bisa berhasil, bisa lulus aja, itu puji Tuhan ya, sampai bisa berhasil di kota Manado, itu pastinya tuh mereka bangga. Dan ketika ada cerita-cerita yang saya dengar selalu kalau orang tua ngomong, biasanya kalau lewat telepon, ngomong kalau ini ada keluarga ini yang nanti akan mau datang ke Manado, seperti itu, nanti coba kamu ketemu sama sama ngobrol, makan sama mereka. Nah ketika saya ketemu dengan orang-orang yang dari sana, ketika mereka datang ke sini, mereka biasanya mampir ke praktek saya, itu biasanya mereka wah gitu, mereka selalu wah luar biasa ya sampai bisa seperti ini gitu. Nah dok, kalau boleh cerita sedikit begini ya, kayak dulunya di Fakfak ya kan, di Fakfak. Nah sekarang akhirnya buka praktek yang besar di sini. Nah ada nggak sih strategi-strategi khusus atau mungkin hikmat yang dikasih sama Tuhan gitu, bisa akhirnya memutuskan untuk buka praktek sendiri dan membuat itu jadi ramai lebih besar dan akhirnya membuka cabang baru gitu. Mungkin ada strategi-strategi atau hikmat yang Tuhan kasih gitu. Kami ini kan bekerja jasa ya. Kalau dokter itu sesuatu berhubungan dengan jasa. Nah kalau jasa ini kan berbicara soal kalau menurut saya jasa itu lebih ke personalnya kita. Personal artinya ketika kita bisa punya komunikasi yang efektif dengan pasien atau orang lain, kita bisa punya service yang dalam tanda kutip bisa sesuai dengan harapan dari pasien. Menurut saya itu sesuatu yang mungkin perlu dibangun secara pribadi. Dan saya pun secara pribadi saya membangun personal diri saya yang tadi saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya dibangun dengan nilai-nilai yang saya diajarkan dari AOG sebelumnya, dan ketika saya bertumbuh di gereja ini, menurut saya itu merupakan bekal secara khusus untuk personal saya, untuk saya bisa membuka suatu cabang usaha ini.
kayak begitu. Dan ketika mungkin area-area yang lainnya seperti ya pastinya kita mesti agak dalam tanda kutip sedikit mengikat pinggang ya, bahasa orang-orang tua dulu, kita sedikit mengikat pinggang, artinya kita bisa menahan diri kita untuk tidak membeli sesuatu yang bukan keinginan tetapi sesuatu yang menjadi kebutuhan. Nah itu mungkin salah satu hal juga yang mungkin saya bisa, puji Tuhan, bisa mengumpulkan modal untuk saya bisa buka usaha yang baru, karena seperti itu sih bisa mengumpulkan dan juga bisa menahan diri. Iya benar-benar. Karena nggak mudah juga. Maksudnya kok dari Fak sana ke Manado budayanya kan lain. Di sini kan budayanya kok semua baru misal dan konsumtifnya tinggi ya kan. Dan ini salah satu kunci yang di-sharingkan dari dokter, bahwa kita juga harus bisa lihat mana itu kebutuhan ya kan. Mana keinginan gitu ya. Itu keinginan bisa menahan memang yang bukan kebutuhan ya kan. Keren Saya banget. tertarik begini kan, Bu Dokter Gigi ini kan ya ada klinik kecantikan, ada 2 gitu ya, terus juga jadi tim leader juga, jadi worship leader juga gitu ya. Nah, gimana cara ngatur waktunya nih? Kan ada keluarga juga gitu, seperti itu. Kalau saya kembali lagi ke skala prioritas ya. Kalau kita punya skala prioritas di dalam dunia kita itu akan tahu mana harus ketika kita fokus untuk bekerja, kita untuk fokus untuk bekerja. Tapi ketika kita saat waktunya kita untuk melayani, kita fokus untuk melayani. Dan ketika kita punya pastinya family ya, kita betul-betul dengan family quality time dengan baik di sana seperti itu. Jadi kembali lagi kalau saya ke skala prioritas. Skala prioritasnya. Nah, gimana kalau skala prioritas pas bertabrakan? Gitu. Nah, ini biasanya sering dijadikan nih kok. Karena biasanya kalau bertabrakan, kalau misalnya bertabrakan paling kebanyakan itu dari pekerjaan dan juga pelayanan. Nah, itu pertanyaan teman-teman juga ya. Iya, Gitu. Mau melayani tapi ternyata bentrok dengan kerjaan. Iya, betul. Nah, ketika bertabrakan, ini saya selalu berusaha untuk mencari solusi. Artinya solusinya ketika di dalam pelayanan itu hal urgent yang saya harus ada di sana. Itu pasti saya akan berusaha untuk mencari pengganti. Pengganti artinya misalnya saya kan worship leader juga, ada TL juga. Nah, ketika di gereja saya harus ada jadwal yang khusus, tapi ada hal urgent yang harus saya bisa selesaikan di pekerjaan saya karena itu mungkin deadline gitu. Seperti itu saya dari jauh-jauh hari itu pasti saya akan mencari pengganti. Saya akan berusaha bertanggung jawab untuk cari solusinya, cari pengganti di area pekerjaan pun ataupun di area pelayanan. Saya akan berusaha dan saya akan memaksimalkan di mana hal urgent tersebut harus saya selesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, saya gini, itu kan kalau misalnya nih, ya ini kan ada di service bisnis ya, bisnis jasa gitu ya. Nah, kalau sama seperti kayak jasa salon, potong rambut gitu ya, terus juga bisnis kecantikan dan lain-lain. Nah, kan ada orang-orang yang memang datang karena ngelihat figurnya Dokter Gigi Farah gitu ya. Karena orang itu kan cocok-cocokan gitu. Kenapa misalnya karena Dokter Gigi juga banyak, tapi saya cocoknya sama Dokter Gigi Farah. Tapi pas lagi appointment ternyata, itu gimana? Apakah Dokter Gigi pengganti ini harus secara kualitas, secara komunikasi, secara itu harus sama juga atau nego ya udah ntar reschedule atau gimana? Kadang-kadang pas gigi lubang kan ada betul. Kalau potong rambut kan ya udah besok nggak apa-apa. Nah, tapi kalau udah sakit gigi atau butuh dicabut, nah gimana? Iya, biasanya kalau yang ketemu pasien-pasien seperti ini kan memang ada pasien yang memang sangat begitu fanatik dengan satu dokter kan. Biasanya seperti itu karena mereka melihat figur. Nah, tetapi ketika saya itu selalu punya komunikasi. Jadi biasanya kalau secara pribadi kalau ada pasien yang langsung bisa komunikasi sama saya, pasti saya akan ngomong. Gitu, seperti ini. Dan juga pasti ada asisten dokter gigi saya yang biasanya nanti ngomong bahwa hari ini dokter itu tidak ada. Jadi kalau misalnya ibu tetap mau di treatment, hari ini kami ada dokter pengganti. Nah, ada pasien yang tetap melakukan treatment, tapi ada pun pasien yang nanti saja, nanti tunggu dokter berikut aja pas jadwalnya dokter baru mereka akan melakukan treatment, seperti itu kok. Jadi mungkin seloyal itu sampai udah sakit gigi tapi tunggu besok. Mau ditahan. Luar biasa sih, keren sekali ya obrol-obrol kita pada hari ini. Nah, untuk menutup mungkin ada dari dokter bisa kasih tips and trick atau juga mungkin bisa kasih advice untuk teman-teman yang dari pelosok ya kan, yang dari pelosok ini merantau di kota besar, mungkin dunia baru, atau mungkin yang tadinya punya cita-cita yang besar seperti dokter kan dari pelosok tapi bisa menjadi dokter yang sukses di kota orang. Nah, boleh silakan.
Mungkin pesan saya buat setiap Bapak Ibu Saudara semuanya, saya kutip ya dari Mazmur 1 ayat 3, berkata seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya, apa saja yang akan diperbuatnya berhasil. Nah, saya percaya bahwa sumber keberhasilan itu adalah ketika kita itu dekat sama sumbernya, yaitu pribadi Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, entah mungkin saat ini kita masih masih sementara merintis, ataupun kita mungkin yang ada di daerah pelosok seperti mungkin jauh dari dari kota besar, tetapi mari kita tetap dekat dengan sumber ini, kita dekat dengan sumbernya, yaitu dengan pribadi Tuhan, karena sumber keberhasilan, kesuksesan seseorang itu pastinya ada pada Tuhan, seperti itu. Dan juga pesan saya terakhir bahwa Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi anak-anak visi yang terlibat di dalam kegerakan Tuhan. Di sana pasti Tuhan akan menyediakan setiap profesinya untuk setiap orang-orang yang hidup di dalam visi. Oh, Amin, keren. luar biasa. Ya. Yes. Dan pasti teman-teman kita rindu untuk didoakan sama Dokter Hara ya, Yes. yang mempunyai mungkin visi yang sama atau mungkin cita-cita yang sama, mungkin rindu doakan. Silakan Dok. Ya. Oke, baik semua Bapak Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima sesuatu yang besar di dalam Tuhan ketika kita dekat dengan pribadinya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menjadikan kami menjadi orang-orang yang jadi di dalam tangan-Mu, menjadi orang-orang yang hari ini luar biasa, menjadi orang-orang yang hari ini Engkau pilih Tuhan di setiap marketplace yang ada di dalam setiap karir, pekerjaan yang hari ini Engkau percayakan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini ada Tuhan. Engkau Allah yang hari ini melihat setiap kebutuhan mereka. Engkau Allah yang hari ini menilik setiap hati mereka. Apapun yang hari ini mereka lakukan dan kerjakan, Engkau Allah yang melihat itu semua. Bapa, mari Engkau campur tangan di dalam segala sesuatu yang hari ini setiap kami lakukan. Engkau Allah buat berhasil Tuhan. Apa yang hari ini setiap Bapak Ibu Saudara yang melakukan dan kerjakan. Karena kami percaya Tuhan, ketika orang-orang hari ini dekat dengan Tuhan, orang-orang hari ini hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup di dalam visi-Mu ya Tuhan, Kau Allah menyediakan setiap profesinya Tuhan untuk masa depan yang penuh pengharapan atas setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau tambahkan hikmat, Engkau tambahkan kewahyuan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam setiap karir pekerjaan mereka, usaha mereka. Mari Engkau buka tingkap-tingkap langit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap tingkap-tingkap langit itu terbuka bagi setiap orang yang hari ini hidupnya mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Wow. Ya, thank you Dokter. Thank you, Ya, Dokter Farah. menginspirasi kita pada hari ini. Apapun profesi kita, Yes. dari manapun ya, dari pelosok dari manapun, asal kita dekat dengan sumber itu, pasti Tuhan akan mengangkat kita. Yap, so jangan lupa like, share, komen, dan kalau ada Anda diberkati, ada laporan kemenangan, Anda bisa share, tulis di kolom komentar. Oke, see you, bye-bye, God bless ya. Bye.